Kita beralih ke Sulawesi Barat, Tribuners, kasus dugaan kecurangan pada seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS 2021 di Sulbar masih terus bergulir. Saat ini pihak Badan Kepegawaian Negara atau BKN masih terus melakukan penyidikan terkait dugaan kecurangan CPNS 2021. Adapun tim penyidikan dibentuk merupakan gabungan dari berbagai instansi. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Hambali, jurnalis dari Tribun Sulbar yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Hablu. Halo rekan Dea dan Tribuner. Ya, bisa Anda informasikan berdasarkan yang sudah Anda dapatkan di lapangan, berapa peserta yang diduga melakukan kecurangan CPNS ini? Ya, berdasarkan surat edaran yang tersebar yang ditujukan oleh Kemenpan RB bahwa di Sulawesi Barat sendiri itu ada 2 titik lokasi yang diduga adanya kecurangan pelaksanaan CPNS 2021. Titik pertama itu berada di Pemprov Sulbar di gedung PKK Sulbar ini, dan titik kedua itu berada di Kabupaten Mamasa. Nah, untuk jumlah peserta yang diduga melakukan kecurangan ini sekitar 40 orang untuk di Pemprov Sulbar, dan Kabupaten Mamasa ada 19 orang, sehingga jumlahnya itu 59 orang. Saat ini rekan Dea dan Tribuners manapun Anda berada dapat saya informasikan bahwa tim dari BKN itu sendiri sementara melakukan penyidikan, dan pihak BKD Sulbar sendiri melalui perintah Gubernur Sulawesi Barat telah melaporkan kejadian ini ke Polda Sulawesi Barat untuk memastikan siapa dan peran yang terlibat dalam kecurangan ini. Demikian dia. Oke, Hablu. Lalu sejauh mana perkembangan dari penyidikan itu? Apakah sudah ada informasi terkininya? Dan bagaimana dengan respons dari pihak BKN dan juga Pemprov Sulbar terkait adanya dugaan kecurangan di tes SKD CPNS kali ini? Ya, untuk BKN sendiri saat ini sementara dalam penyelidikan, di mana satu komputer yang diduga terdapat aplikasi remote Soho Assist ini yang sementara dikirim ke Kangrek BKN regional yang menjadi alat bukti yang sudah disita oleh aplikasinya ini sudah diambil oleh pihak BKN, tim BKN itu sendiri. Sedangkan untuk penyelidikan dilakukan Polda Sulawesi Barat itu sementara menerima laporan dari BKD Sulbar melalui ya, dan saat ini Polda Sulbar sementara melakukan penyelidikan, dan minggu depan akan memanggil para instansi yang terlibat dalam pelaksanaan CPNS 2021 di Sulawesi Barat ini. Dan untuk respon Pemprov Sulbar sendiri, rekan Dia, bahwa Pemprov sangat mendukung dengan adanya bantuan dari Polda untuk melakukan penyelidikan agar kasus ini bisa terbuka dengan adanya temuan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kecurangan ini. Dan adapun Pemprov menegaskan bahwa jika salah satu staf Pemprov maupun BKD yang terlibat akan ditindak tegas, dan kemungkinan akan disanksi, yaitu pemberhentian. Demikian dia. Oke, baik Tribuners, rekan Hablu juga sempat melakukan wawancara terkait hal ini bersama Muhammad Idris selaku Sekprov Sulbar dan juga Jais Kepala UPT BKN Mamuju. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Berdasarkan press release Menpan yang telah dikeluarkan oleh Menpan kemarin, tanggal berapa kemarin ini? 23 berapa itu rilis? Berdasarkan press release Menpan kemarin, di situ kan dicantumkan di tiap lokasi Sulbar dengan daerah-daerah lain, ada kayak Lu, Buol, Entrekang, ada beberapa yang termasuk di Sulawesi Barat ini yang patut diduga ada kecurigaan menurut press release Menpan. Jadi sampai saat ini kami pun selaku panitia BKN dan panitia instansi daerah di lokasi gedung PKK tersebut belum menerima konfirmasi hasil yang disampaikan oleh BKN pusat, karena kami cuma pelaksana lapangan yang ada di daerah. Dan benar bahwa ada satu komputer yang dibawa ke Makassar yang punya data tertinggi itu sesuai dengan press release Menpan itu telah kami kembalikan ke pemerintah daerah setempat, dan hasilnya tidak disampaikan kami tapi langsung mungkin di BKN pusat, karena memerintahkan BSSN dan BPPT itu untuk menguji forensik adalah BKN pusat.
Jadi ujian itu tidak dilaksanakan di sini Pak ya, tapi dilaksanakan mandiri Pak. Ujian untuk Tilok gedung PKK itu ada 3 kabupaten, Mamuju, Pasangkayu, dan Provinsi Sulawesi Barat. Di Tilok mandiri instansi di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat. Ya, ini kan kriminal ya, kemungkinan kriminal karena Iya, kalau Pak. saya lihat jumlahnya banyak. Jadi berarti ada proses yang memang sudah dirancang oleh pihak tertentu atau oknum yang ingin memfasilitasi oleh calon-calon CPNS itu dengan model yang mereka lakukan seperti yang Anda lihat hasilnya itu. Nah, dan ini kemarin sudah saya perintahkan Kepala BKD untuk menyampaikan laporan ini ke pihak berwajib dan sudah ditindaklanjuti. Ya Pak. Saat ini sementara penyelidikan oleh Polda Kak, dukungan Pemprov Kak. Ya, pokoknya kita dari pemerintah Pak Gubernur kemarin sudah sampaikan, pokoknya diburu sampai akhirnya ketahuan siapa sebetulnya ini sumber masalah. Ya, karena ini kan kita tidak mau merekrut pegawai negeri yang sudah mulai dari Iya, awal Pak. sudah curang. Coba betul Pak. Kalau ada staf yang terlibat Pak. Kalau ada Kalau ada ditemukan dalam prosesnya itu ada keterlibatan panitia penyelenggara, ya udah harus dilaporkan juga. Dan itu jelas sanksinya bagi mereka. Kalau dia melakukan kerjasama, ya itu berarti pelanggaran berat dan konsekuensinya resikonya pemberhentian juga. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.